Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Dai Kecamatan Batin 24 yang mana yang berkesempatan hadir pada malam hari ini yaitu Al-Mukarram Ustadz Bambang, Al-Mukarram Ustadz Imam Tobrani, Al-Mukarram Ustadz Abduh, Al-Mukarram Ustadz Hudori, Al-Mukarram narasumber untuk mengisi pengajian malam hari ini yaitu Bapak Abdul Muin, yang mana pada kesempatan hari ini dapat berkesempatan hadir untuk memenuhi hajat daripada Ahlul Bait pada malam hari ini. Puji syukur kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Imam Bilal Khotib, pegawai syarak Masjid Nurul Huda Olajong, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, saudara-saudara yang telah berkesempatan hadir dari berbagai desa, dari desa Kotoboyo, desa Matagual, desa Morajangga, kelurahan Morajangga dan sekitarnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di Musalla Nurul Hidayah Bahrul Ulum ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kemudian salawat dan salam mari kita wasalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan puja salawat ini kita semua mendapat syafaatnya dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Dai, Bapak hadirin, pegawai syarak yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan penyambung lidah daripada pengurus Musalla Nurul Hidayah Bahrul Ulum ini. Yang pertama, mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita semua, terutama kepada para Dai yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kemudian adapun maksud dan tujuan daripada kami mengundang hadirin sekalian, yaitu kami punya hajat dalam rangka selamatan atau tasyakuran atas dimulainya berdirinya pembangunan Musalla Nurul Hidayah Bahrul Ulum ini, sekaligus memperingati atau selamatan sewindu Pak ya. Sewindu katanya. 8 tahun. Sudah sewindu atau 8 tahun pengajian ini setiap malam Sabtu istiqomah, sudah berjalan dari mulai tahun 2014 ya. 2011 ya. Dalam 2011 ini Bapak Dai sudah beberapa kali pindah tempat, namun pindahnya tidak jauh-jauh, cuman alhamdulillah nampaknya sudah berdiri musola ini insyaallah istiqomah lah tempatnya. Karena mengingat keadaan waktu itu belum ada ketetapan ya. Ini kalau sudah permanen itu insyaallah mudah-mudahan tidak ada pindah-pindah lagi. Kemudian selanjutnya
Kami juga mengucapkan ribuan maaf yang sedalam-dalamnya kepada hadirin sekalian, terutama kepada para bapak dai yang kami muliakan. Mana apabila di dalam sambutan hidangan tempat yang kurang berkenan di hati kita semua, sekali lagi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Baiklah bapak dai dan hadirin sekalian, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung, kemudian selanjutnya pembacaan Ummul Quran untuk mengambil barokahnya. Acara pada malam ini yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Pak Ustadz Udhori. Kemudian untuk selanjutnya tausiah atau nasihat siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang. Kemudian ditutup nanti kemudian pembacaan doa, yang mana dalam ini doa pertama mohon kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Tobroni, dan doa kedua nanti yang akan ditutup oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abduh. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Salah janggalnya saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, amiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wal amilin wasyuhada'i was salihin, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina, wa nakhussu khususan ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyyatin salihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasanah nanti dari para bapak dai kita tabarukan atau mencari berkah dari pengajian kita yang biasanya kita laksanakan. Nanti tidak seperti biasanya, yang biasanya ngaji ini cuma sebentar baik untuk barokahnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain. Wa ila musannif hadhil kitab wa mukatibil hadhil kitab wa masyayikhihi wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada pengajian kita kemarin, yaitu kitab Sulam Taufik, yang kemarin sudah bab hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik, dan juga yang wajib diyakini di dalam hati kita. Yang seterusnya yaitu wan nadmu, yang harus dikerjakan di dalam hati kita, yaitu wan nadmu, dan juga harus menyesal alal ma'asi, atas hal-hal kemaksiatan yang dulu mungkin kita kerjakan. Dengan tata caranya, gambarannya biayyuhzana, gambarannya jika menyesal siapa orang tersebut, alaiha, atas mengerjakan daripada kemaksiatan yang pernah dilakukannya tersebut. Jadi bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, salah satu daripada yang harus kita kerjakan di dalam hati kita
yaitu kita harus menyesali andaikan ada hal-hal yang mungkin dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, yang mungkin kita kerjakan harus kita sesali dengan niat tidak akan kita kerjakan lagi. Selain daripada menyesali di dalam hati, wayatamanna, dan juga berharap amma dari segala sesuatu wakoat yang jatuh apa minhu dari mengerjakan hal tersebut, lam takok supaya tidak akan terjadi lagi apa ma. Jadi hal-hal yang sudah terjadi selain kita menyesal, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berharap kepada Allah supaya dosa atau kekhilafan yang sudah pernah kita kerjakan itu berharap tidak akan terjadi lagi. Kalau bahasa orang sini, kalau bisa jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dua kali. Sudah tahu lubang, kemarin sudah kecebur. Lah mosok ibaratnya nak diceburin lagi. Lah maksudnya seperti itu, salah satunya yang harus diyakini di dalam hati kita. Selain daripada itu, bapak-bapak sekalian serta saudara-saudara sekalian, ini maaf Bapak Dai semuanya, bukan niat untuk menggurui, saya cuma membacakan, menerangkan apa yang ada di dalam kitab ini. Ya mungkin ada juga yang keliru-keliru. Dan salah satunya juga di dalam masalah dosa atau kesalahan kita, itu yang dianjurkan oleh agama, jangan sampai kita menceritakan kesalahan atau dosa-dosa kita itu kepada orang lain. Pokok kita simpan rapat-rapat. Tidak, karena kan apa? Allah ingin menutup daripada aib kita atau kesalahan kita atau dosa kita, sedangkan kita bangga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang bahaya nanti bapak-bapak sekalian kalau kita bangga dengan dosanya, ya kan? Terus kita ceritakan kepada kawan-kawan kita, wah kalau macam itu dulu aku gengnya. Nah jangan. Yang seharusnya nanti aturannya tuh sama Allah, aib itu ditutup ketika nanti mau dimaafkan sama Allah, sehingga kita nak dimasukkan ke surganya Allah, dikarenakan pernah kita ceritakan kepada kepada kawan, kanti itu usul, ya Allah lah kok begitu, dulu dia salah, dia cerita sama aku, saya saksinya. Nah, maksud kesalahan atau dosa itu harus kita simpan rapat-rapat, kita adukan saja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jangan kok malah dibanggakan. Nah, sesuai dengan ada makalah bahwasanya inna umati mu'afan, sesungguhnya umatku atau Nabi itu nanti semuanya akan dimaafkan, illal mujahirina, kecuali orang-orang yang mengedengkan atau membanggakan atau menampak-nampakkan daripada kesalahan atau dosanya. Sebenarnya kita itu sama Nabi itu sudah dikasih istilahnya tuh tiket, bahwasanya nanti setiap kesalahan umatnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan satu syarat, kita jangan bangga dengan salah itu, jangan wah dengan salah itu. Yang malam tadi mungkin kita bersalah, kita berdosa, diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah, tidak dinampakkan ke umat, tidak dinampakkan ke makhluk. Lah ternyata pagi harinya kita cerita, wah aku tadi malam maktu, nah, macam tu. Lah yang akhirnya nanti ya kan menjadi kendala kita besok di akhirat. Yang harusnya oleh Allah itu dimaafkan, kita langsung sudahlah, tidak dianggap sama Allah mungkin dosa itu. Tetapi karena ada saksi tadi, cerita ke si A, ke mandannya, ke kawannya yang dekat, ya kan, merasa itu hebat dengan dosa itu, ya maka nanti besok di stop dulu. Oh tidak bisa ya Allah, oh dia itu dulu dosa, saya saksinya, masa tidak dihukum dulu. Nah akhirnya jadi kendala. Nah itulah salah satu bahwasanya yang dari kitab Sulam Taufik ini, yang harus kita lakukan di hati kita, harus menyesal dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Nah, satu bab itu baik, mungkin itu singkat. Sebenarnya ini keterangannya panjang Pak tentang menyesal masalah dosa. Namun dikarenakan ini kita ada hal lain untuk ini tadi untuk cari barokahnya wae. Nah itulah yang pada malam hari ini
pengajian kita mengambil berkah dari kitab Sulam Taufik. Sebenarnya kitabnya 2 dengan kitab Fathul Qorib, sudah sampai bab air yang nomor 2 kemarin ya. Untuk malam Sabtu besok Bang Sairi ya. Nah, ini karena ada acara kita, maka inilah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab wa tawakkal 'ala Allah. Dan bab besok di kitab Sulam Taufiknya adalah masalah tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan umul kitab yang dibawakan oleh Al-Mukarram Saudari dan dilanjut dengan pembacaan kitab Sulam Taufik untuk mengambil barokahnya pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya tausiah atau siraman rohani atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang. Pada beliau waktu sudah tepat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, wabil khusus pembimbing pengajian Nurul Hidayah Bahrul Ulum di Dusun Olakjong, Kelurahan Morajangga. Kemudian wabil khusus yang kami hormati para akhinal kiram, kawan-kawan dai yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para takmir masjid, Bapak Imam Khotib Bilal yang alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan para ustadz, para tuan-tuan guru, para bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini malam yang penuh berkah, sehingga dengan hadirnya kita pada malam hari ini di Musholla Nurul Hidayah Bahrul Ulum, mudah-mudahan menjadi saksinya kita besok di hari kiamat. Kita pernah kumpul di Musholla Nurul Hidayah, pernah tahu kitab Fathul Qorib, tahu kitab Sulam Taufik. Mudah-mudahan jadi awal dari pencerahan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita kenal dengan Allah, kenal dengan Nabinya, kenal dengan sesama manusia, dan kenal dengan makhluk-makhluknya Allah, sehingga kita mampu membedakan yang hak dan yang batil, mampu membedakan yang sah dan yang batal, mampu membedakan syarat dan rukun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membimbing kita semua melalui ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak, para dai yang dimuliakan oleh Allah, saya tadi diundang untuk hadir, bukan untuk isi ceramah sebenarnya, Pak. Saya itu untuk hadir sebenarnya kan. Jadi tiba-tiba suruh ngisi ceramah, bingung apa saya isi dah. Sementara depan-depan saya kok ahli-ahli kitab galau dah. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya mungkin kurang tepat, kurang benar dalam menyampaikan nanti dah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Depan saya banyak orang-orang tua dah, apalagi ada Pak Dinasib dah, orang tua saya yang lain juga banyak.
Saya mohon maaf sebelumnya bila mana nanti dalam penyampaian kurang berkenan. Bapak-bapak yang saya hormati, kitab Fathul Qorib namanya dah. Kalau ejaan bahasa Indonesia ada ketemu Pak Fathul Qorib. Nanti kalau cari di YouTube tuh Fathul Al-Qorib. Kalau ya nyari di YouTube tuh Fathul Al-Qorib. Kalau susah amat nyari di YouTube, di depan kita ada tidak? Fathul Qorib namanya. Fathul Qorib itu merupakan kitab yang memang dikaji di seluruh pesantren, khususnya pesantren Salafiyah. Insya Allah isinya tidak diragukan. Kitab ini berasal dari kitab Ghayatu wa Takrib. Ghayatu wa Takrib. Kitab Ghayatu wa Takrib disarai. Sarah itu apa bahasa gitu? Dikomentari. Bahasa dah. Kalau bapak-bapak punya karangan, seorang profesor punya karangan, tidak mau dikomentari, karangan dia, karya ilmiahnya tidak mau dikomentari, maka belum diakuilah karangan dia. Maka kitab Fathul Qorib ini berasal dari kitab Ghayatu wa Takrib. Fathul Qorib mengomentari kitab Ghayatu wa Takrib. Asalnya kitabnya ringkas, Ghayatu wa Takrib. Ghayah itu ya puncak. Puncak ya sangat ringkas. Kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih yang bermadhab Syafi'i. Lalu apa keistimewaan kitab Ghayatu wa Takrib yang kemudian disarai oleh kitab Fathul Qorib? Kitab Fathul Qorib itu seluruh ulama yang ada di Indonesia pakai kitab Fathul Qorib. Itu yang ada dijual-jual di perukunan tuh Pak. Ada kitab apa namanya? Buku-buku tuh. Bukan, perukunan yang dijual-jual di pasar-pasar tuh. Tuntunan sholat lengkap. Nah, ada. Tuntunan sholat lengkap, rujukannya kitab Fathul Qorib. Kalau Bapak sudah baca kitab Fathul Qorib, maka tuntunan sholat lengkap, yo kosongnya jadi apa namanya? Bukan kosong, apa namanya? Yo terlalu ringkas jadinya. Kalau sudah belajar Fathul Qorib, maka yang mempelajari Fathul Qorib, kemudian Bapak baca tuntunan sholat lengkap, jauh nian isinya. Bukan berarti saya ngejek tuntunan sholat lengkap, dah. Karena Fathul Qorib itu adalah kitab yang menjadi pemula. Biasanya kalau di pesantren Safinatun Najah ada. Kalau yang bawah lagi biasanya Mabadiul Fiqhiyah, Mabadiul Fiqh ya. Yang pertama ada juz sampai juz 4. Kemudian naik Ghayatu wa Takrib. Ada. Biasanya dulu Ustaz Muin kelas berapa Fathul Qorib? Kelas 3, kelas 2. MI, MTS ya. Biasanya MTS ada. Rata-rata di MTS kelas 1 Fathul Qorib. Kalau di Simpang Jeluti kelas 3 MTS biasanya ada. Kelas 3 MTS baru baca Fathul Qorib. Kelas 1 Safina, kelas 2 Ghayatu wa Takrib. Ada. Kelas 3 Fathul Qorib. Ada. Takrib itu biasanya kelas 4, 5, 6 kelas MI. 4 MI. Tergantung. Kadang di pondok kan kadang-kadang lah tua-tua baru masuk ke pondok, masuk MI ya. Jadi memang belajarnya ya beda-beda tingkatannya ya. Kalau di Jawa kan macam itu. Ngomong kelas 1 MI, madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu kan seusia SD. Tapi orangnya sudah godekan, Pak. Udah jenggotan. Iya, itu benar. Saya nengok kemarin tuh ngantar adik saya nengok. Nah, ada kelas 1 MTS sudah. Kelas 1 MTS. Nah, di Jawa kelas 1 MTS itu sudah keluar anunya tuh, Pak. Iya, sudah berewoan. Nah, sudah berewoan. Nah, macam Ustaz Hudori jadi ada. Nah, Ustaz Tamrin. Kelas 1 MTS, tapi kelasnya MTS pondok, bukan MTS SMP. Artinya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mereka sudah tua-tua, baru belajar kelas MTS, Pak. Ayo,
artinya udah ada lagi Pak. Udah ada lagi kita ngomong, malu lah kita lah tua belajar. Itu baru masuk. Umurnya tamat SMA, saya tanya umur berapa? Ini anak Medan. Saya ketemu orang kemarin. Anak Medan cuma ngomong jauh ada. Orang mana ada? Orang Medan Pak. Orang Medan. Baru datang malam naik, baru turun dari pesawat di Surabaya ada. Jadi kelas berapa? Kelas 1 MTS Pak. Kelas 1 MTS sudah kurang anak Medan gitu ada. Tidak malu masuk kelas MTS. Kawan banyak ada. Artinya apa Pak? Mereka sudah lulus SMA, masuk kelas 1 MTS, tidak malu, tidak. Artinya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita ada. Sebenarnya belum terlambat untuk belajar. Belajar Fathul Qorib belum terlambat. Belajar Sulam Taufik belum terlambat. Ada. Kalau yang namanya terlambat, alamati baru terlambat. Terlambat, tidak ada belajar Fathul Qorib, tidak. Itu baru terlambat. Selama nyawa kita masih ada, napas kita masih ada, masih punya keinginan untuk belajar, tidak ada kata terlambat. Makanya saya sebut Fathul Qorib merupakan kitab yang dipakai oleh para ulama. Artinya keberkahan kitab Fathul Qorib ini luar biasa. Ulama mana yang belum pernah belajar kitab Fathul Qorib? Kiai mana yang belum belajar kitab Fathul Qorib? Pasti sudah merasakan belajar kitab Fathul Qorib. Jangan ngomong dia pade, pasti belajar kitab Fathul Qorib. Pasti belajar kitab Ghayatul wa Takrib. Maka dari itu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan terlambat selama kita mau belajar. Artinya kitab Fathul Qorib ini, tanyalah di mana pesantren pasti tahu kitab Fathul Qorib. Pesantren mana lah. Kalau memang pesantrennya Salafiyah, belajar kitab kuning, pasti ketemu kitab Fathul Qorib. Di mana baik? Termasuk di Nurul Hidayah, musola Nurul Hidayah. Ada kitab